A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gina Rahmatullah dari semester 3 Prodi Hukum Keluarga Institut Miftahul Huda Subang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Wasiat tentang konsep wasiat kepada ahli waris menurut hukum Islam klasik, menurut kompilasi hukum Islam, menurut undang-undang perkawinan dan praktik dalam peradilan agama. Apa sih wasiat itu? Yuk kita bahas. Nah, wasiat merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat ialah menyatakan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Para ahli fikih mendefinisikan wasiat yaitu penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi atau berbentuk manfaat. Nah, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan tentang wasiat pada pasal 171 yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku kepada setelah pewaris meninggal dunia. Kemudian ada dasar hukum wasiat. Yang pertama, dasar hukum wasiat yang bersumber dari Al-Quran, seperti contoh dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180-181, yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menerangkan bahwa wasiat harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Jadi, setiap wasiat harus ada saksi yang tugasnya membenarkan bahwa telah terjadi wasiat dan kadar dari wasiat tersebut. Kemudian yang kedua, dasar hukum wasiat yang bersumber dari al-hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam diperlambat selama 2 malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisinya." Nah, menurut hadis ini, apabila ada seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, maka lebih baik memberitahunya dilakukan secara tertulis. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada ikatan yang lebih baik bagi seorang muslim melainkan wasiatnya itu tertulis. Hal ini karena ada pewasiat khawatir jika ia menunda atau lalai menuliskan wasiatnya. Keinginan tidak akan terlaksana setelah ia meninggal dunia. Nah, berikutnya yang ketiga, ada dasar hukum yang bersumber dari ijma. Menurut kesepakatan para ulama bahwa wasiat hukumnya boleh dalam Islam. Wasiat dianggap sah dan dibolehkan karena ijma ulama telah menetapkan hal ini. Caranya yang wajib diikuti dengan alasan wasiat yang dilakukan tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Nah, selanjutnya, ada syarat sah wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang pertama, orang yang mewasiatkan atau musi. Di kalangan ahli hukum, mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu wajib mempunyai keahlian. Keahlian itu memenuhi syarat, yaitu dia harus dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai hutang. Nah, menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 194, dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan yang berakal sehat dan tanpa adanya paksaan. Lalu yang berikutnya ada lafadz ijab dan qabul. Nah, bisa disebut dengan sigot. Artinya, wasiat yang hanya diisyaratkan berupa suatu lafaz perkataan atau lafaz yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seseorang atau lebih baik secara lisan maupun tulisan. Maksudnya gimana? Wasiatnya itu dapat diucapkan secara lisan dan secara tertulis dan dapat juga memenuhi syarat yang dapat dimengerti. Karena bentuk wasiat dalam hukum Islam ada 2, yaitu bisa dalam lisan dan juga bisa dalam bentuk tulisan. Nah, dan juga wajib dihadiri oleh 2 orang saksi.
Lalu berikutnya ada batas wasiatnya. Jumlah benda yang boleh diwasiatkan, jumlah benda atau harta ya yang boleh diwasiatkan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan, hal ini harus disetujui oleh ahli waris yang lain, maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Nah, apabila tidak dapat persetujuan dari ahli waris, ya maka tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, dalam praktek hukum positif Indonesia, wasiat diatur dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang menegaskan bahwa wasiat kepada ahli waris harus mendapat persetujuan semua ahli waris dan dibatasi maksimal sepertiga harta. Pengadilan agama mengacu pada ketentuan ini untuk mengesahkan wasiat dengan tujuan melindungi hak ahli waris dan menjamin keabsahannya sesuai syariah dan hukum nasional. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaklumi dan dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.